wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT di mana kita pada saat ini sudah berada di masjid untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah. Tadi pada kultum zuhur saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang di antara ada 3 hak anak yang mesti diberikan orang tua kepadanya. Pertama, agar orang tua diberikan nama anak yang baik. Orang tua memberikan nama yang baik. Yang kedua, hak seorang anak yang mesti dia dapatkan dari orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua adalah memberikan pendidikan kepada anak. Wa yu'allimahu kitabah, dalam bahasa hadis yaitu agar kita mengajarinya menulis. Nah, menulis itu secara teks, tapi secara kontekstual ya tersimpul agar kita orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Ada 3 hal yang perlu kita berikan pendidikan kepada anak. Yang pertama, pendidikan akidah. Kita harus menanamkan akidah. Karena Luqman pertama kali yang ditanamkan kepada anaknya akidah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Tidak ada dosa yang paling besar di dunia kecuali mensekutukan Allah. Kalau seandainya orang kafir itu nanti meninggal dunia, dia ingin menebus atas dosa kekafiran yang dilakukan, seandainya ditebus dengan emas sebesar bumi dan langit, itu tidak bisa juga ditebus. Nah, begitu Pak, bayangannya dosa besar mensyirikkan Allah. Mau ditebus sebesar emas, bumi dan langit ini sebagai penebus, itu juga tidak bisa. Dalam bahasa Al-Quran, kekafiran kemusyrikan itu tidak akan masuk surga orang yang musyrik itu kecuali unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, Pak, bahasanya. Nah, bisa tak unta itu masuk ke lubang jarum? Tidak bisa. Berarti kemusyrikan itu menghalangi kita untuk surga. Makanya pendidikan yang pertama kali yang mesti kita tanamkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita tanamkan, kita didik kepada anak kita adalah ibadah. Ibadah ini yang memang melalui pembentukan di rumah, melalui karakter kita di rumah. Kalau kita ingin membentuk ibadah kepada anak kita, ya otomatis kita orang tua lah dulu sembahyang. Insyaallah kalau kita bentuk, kita sembahyang di rumah, subuh, asar, maghrib, insyaallah anak kita akan terbawa. Nanti sudah besar kita biasakan ke masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita tanamkan kepada anak kita dalam konteks pendidikan adalah penanaman karakter, Pak, kepribadian, akhlak, kejujuran, kerja keras, sportif, Pak, itu yang paling bagus. Kalau seandainya kita ilmu pendidikan setinggi apapun yang kita lalui, tapi kita tidak berakhlak, tidak jujur, sama aja tidak, Pak. Jadi yang penting itu karakter kepribadian itu yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Tentunya untuk menanamkan diri kita dulu berkarakter, Pak. Kalau kita tidak berkarakter, tidak jujur, malas, maka akan terbawa karakter itu kepada anak. Saya ada terbaca di dalam buku, Pak. Rupanya Jepang itu termasuk bangsa yang berkarakter, Pak. Dia kalau melakukan satu kesalahan korupsi, jangankan tidak akan sampai ditangkap, Pak. Dia sendiri yang mundur. Rupanya pendidikan Jepang itu kan kita kan sekolah tuh 6 tahun, Pak. 6 tahun itu dari awal sampai ke 6 tahun kita mendidik ilmu selama 6 tahun. Kita uji setiap tahun. Rupanya Jepang di dalam melakukan pendidikan dasar itu, Pak, 3 tahun anak tidak diuji, Pak. Setelah 3 tahun yang berikut baru diadakan ujian. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga anak tidak dikenalkan dengan ilmu yang harus diuji, Pak. Dia dibentuk karakter sikap di sekolah. Di sekolah saya baca dalam buku,
Orang Jepang tidak ada menggunakan petugas untuk membersihkan sekolah, Pak. Tidak ada petugas. Yang bersihkan sekolah itu anak itu sendiri. Agar mereka bekerja sama, gotong royong. Terbentuk selama 6 tahun kerjasama membersihkan sekolah, maka timbullah kedisiplinan, Pak. Makanya orang Jepang itu luar biasa. Ini untuk mendidik karakter kepada anak. Dan kalau ini terbentuk kepada anak kita, insya Allah kesungguhan, kerajinan, dan kedisiplinan itu terbentuk. Ini yang dibentuk oleh orang Jepang. Jadi pendidikan dasar 3 tahun pertama yang membentuk karakter. 3 tahun kedua dia barulah dikenal ada ujian-ujian. Itu tahun ketiga. Dalam rangka mendidik karakter tersebut. Di antaranya itu pendidikan yang harus kita tanamkan secara umum. Yang ketiga, hak anak untuk kita berikan kepada hak anak untuk atas orang tuanya, atau kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anaknya. Yang ketiga adalah dalam hadis tersebut adalah iza balagha falyuzawwijhu iza balagha. Hendaklah orang tua mengawinkan anaknya apabila dia sudah dewasa. Dalam hadis yang lain, falyuzawwijhu idza adraka, maka adalah orang tua mengawinkannya apabila dia sudah mendapatkan jodohnya, Pak. Dalam hadis man wulida lahu walad falyuhassin ismahu wa idza balagha falyuzawwijhu wa in lam yuzawwijhu fa innama asaba isman fa innama ismuhu li abi. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, maka berilah dia nama yang baik. Kemudian apabila dia sudah dewasa, baligh, maka kawinkanlah dia. Dan apabila jika dia tidak dikawinkan dan dia melakukan atau berzina, maka dosanya itu ditanggung oleh orang tuanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, biasanya kita selalu dalam adat dalam sisi hantaran, Pak, hantaran itu yang memberati. Kadang-kadang kalau tidak dengan sesuai hantaran kita tidak dinikah. Ini yang kena, Pak. Berarti kita mempersulit, gara-gara adat kita mempersulit untuk pernikahan. Maka dikala itu apabila dia melakukan dosa, Pak ismuhu li abi, maka dosanya tanggung jawab orang tuanya. Kenapa? Itu dia, hak anak yang didapatkan dari orang tua. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sedikit menyinggung pernikahan ini, Pak ya. Untuk pernikahan ini sekarang ada peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2004. Itu mengatur sejak nanti tanggal 7 Januari 2025 pernikahan itu hanya bisa dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Di sejak tanggal 7 Januari 2025 kami di kantor UA tidak lagi melayani akad nikah di luar hari jam dinas. Hari Sabtu, Minggu tidak ada akad nikah. Malam tidak ada akad nikah. Yang ada akad nikah pada hari dan jam kerja. Jadi kalau nak minta nikah di luar, dari hari Senin jam 8 pagi sampai hari Jumat jam 4. Nah, selain itu, Pak, kami tidak bisa melayani karena aturan Kementerian Agama. Karena ini permintaan dari penghulu se-Indonesia agar juga bisa libur pada hari Sabtu dan Minggu malam istirahat. Selama ini kami tidak pernah libur, Pak. Orang libur kami akan nikah malam ke siang. Jadi ini kalau ada nanti akan nikah seperti itu dimaklumi. Kami bukan mau melaksanakan karena berdasarkan aturan. Nikah kan dibayar di rumah. Kami tidak menerima. Jadi ini kalau kami memperlakukan aturan ini untuk dimaklumi, jadi tidak terkejut. Kemudian salah satu syarat juga dalam pernikahan nanti tidak boleh melakukan akad nikah. Kami wajib setiap pengantin itu mendapatkan bimbingan perkawinan. Sekarang ini masih ada, besok nikah, langsung nikah tanpa dibimbing. Nah, untuk ke depan bahasanya wajib mendapatkan bimbingan perkawinan setiap pengantin.
Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.